بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون وأولئك هم الكاذبون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita kembali dikumpulkan dalam majlis yang sangat luar biasa ini, Majlis Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bersiaran dari Masjid Al-Muhajirin, Jalan Pondok Ungu Permai, Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini adalah tema yang keseharian kita sangat dekat dengan perilaku kita, yaitu bersikap jujur agar hidup tidak hancur. Seperti apakah pembahasannya? Alhamdulillah guru-guru kita telah hadir yang insya Allah nanti Kiai Haji Idrus Romli juga akan menyusul nanti. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Asmar Lambo yang ini kebetulan baru saja datang dari haji dari Mekah yang insya Allah ini masih hangat begitu Ustadz ya. Jadi insya Allah doanya insya Allah kita minta dari beliau agar kita semuanya dimudahkan segala urusan. Dan alhamdulillah pemirsa, nanti kita akan bahas di segmen 3 dan juga 4 di sesi tanya jawab. Namun terlebih dahulu di segmen 1 ini Ustadz Asmar Lambo akan menyampaikan dengan subtema kejujuran merupakan suatu pondasi yang mendasari iman seseorang. Inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Bapak Ibu dirahmati Allah, kehidupan dunia adalah kehidupan sementara.
Dan gambaran kehidupan akhirat kita dimulai daripada kehidupan dunia. Jadi orang yang bahagia di dunia, insya Allah bahagia di akhirat. Sekali lagi, orang yang bahagia di dunia akan bahagia di akhirat. Ada yang bertanya, Ustadz, banyak orang kaya di dunia tapi nanti di akhirat dia akan jadi miskin. Ustadz, banyak orang di dunia mereka hidupnya penuh dengan berbagai macam harta. Bahkan jabatannya semakin naik, semakin tinggi. Keluarganya adem-adem saja. Lalu bagaimana di akhirat? Apakah dia akan mengalami kehidupan yang sama? Padahal dia tidak taat kepada Allah. Bapak Ibu perlu kita ketahui. Dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan kepada kita. Bahwa orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah. Orang-orang yang senantiasa tunduk patuh kepada Allah. Orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Maka itulah yang akan mendapatkan hati yang sakinah. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah menurunkan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian hanya di hati orang-orang yang ada iman. Nah, ciri orang yang beriman itu harus memiliki sikap jujur. Harus punya siddiq, kejujuran. Kenapa mesti jujur? Rasulullah katakan as-sidqu yahdi ilal birri. Karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan, mengantarkan kepada kemuliaan. Jadi kalau kita mau hidupnya mulia, mau hidupnya tenang, mau hidupnya bahagia di dunia, meski tidak bergeliman harta, meski tidak punya jabatan yang tinggi, akan tetapi ia senantiasa bersikap jujur, maka Allah akan mengirimkan kehidupan yang tenang, damai, bahagia di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia jujur. As-sidqu yahdi ilal birri. Kemudian bersikap jujur di samping mengantarkan kita kepada kebaikan. Apa kata Rasulullah? Al-birru yahdi ilal jannah. Dengan kebaikan-kebaikan itulah yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, orang yang mengisi surga itu adalah orang yang jujur. Dan orang yang tidak jujur dijamin hidupnya tidak tenang. Bu, di sini ada nggak yang sering bohong sama suami? Betul. Kenapa kecil suaranya? Ragu-ragu ngucapinnya. Pak, halo. Di sini jujur semua sama istri? Percaya Bu? Wah, Masya Allah. Gimana ini ya? Suami mengaku jujur, istri nggak percaya. Istri pelan-pelan ngucapin kejujurannya. Artinya apa? Artinya terlalu banyak kita bohongnya, Bu. Hampir setiap hari kita terlalu banyak berbohong. Mulai dari membohongi diri kita sendiri, Bapak Ibu. Maka tidak salah ketika kita melihat bagaimana salafus soleh. Bagaimana Imam Al-Ghazali setiap harinya tidak pernah terhenti mengucapkan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa Nabi Yunus ketika berada di dalam gelap gulita, di dalam perut ikan. Inilah yang dia baca. Kenapa para ulama, para salafus saleh mengucapkan doa ini dalam setiap kehidupannya? Karena ini adalah salah satu zikir dan doa yang bisa membuat dosa-dosa kita berguguran yang tidak kita pahami dalam kehidupan kita. Apa itu? Dosa berbohong kepada diri sendiri. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Aku zalim terhadap diriku sendiri. Kalau Allah tidak mengampuni kita, maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia, apalagi kebahagiaan di akhirat nanti. Maka kuncinya tidak ada jalan untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Kita harus berpegang teguh kepada kejujuran. Ini yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan, mukadimah yang disampaikan oleh Ustadz Asmar Lambo, betapa jaminan kebahagiaan di dalam dunia dan juga akhirat ketika kita berbuat jujur. Begitu juga sebaliknya, jaminan ketidaktenangan di dalam hidup kita. Ketika kita sudah berbohong, maka pasti akan berbohong lagi. Karena biasanya itu akan merembet begitu ya, ketika kita berbohong satu, pasti akan berbohong berikutnya. Nah, seperti apakah nanti akan penjabarannya mengenai kejujuran ini yang membuat hidup kita agar tidak hancur? Insya Allah di segmen kedua nanti Ustadz Asmar Lambo akan meneruskan. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali.